Halo, brosis pecinta tanaman. Kalian pernah mikir nggak kenapa unsur kimia kayak karbon, nitrogen, fosfor, sampai air bisa muter-muter terus di bumi? Eits, itu yang namanya daur biogeokimia. Siap-siap kita bakal bongkar proses sirkulasi super penting ini biar nggak cuma tanah yang subur, isi otak juga makin subur. Sebelum itu, kenalan dulu nih dengan pemandu kalian. Aku, Ferry Ferdiansyah, dengan NIM 243307611082 dari kelas Agroteknologi C, S1 Agroteknologi, Prodi Agroteknologi, Fakultas Agroteknologi, Universitas Prima Indonesia. Jadi, intinya, daur biogeokimia itu adalah perputaran unsur makro kayak karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, sama air. Semua unsur itu nggak diem-diem baik, tapi ngelakuin turbinia lewat makhluk hidup atau biotik dan lingkungan atau abiotik kayak tanah, air, dan udara. Dan unsur itu kadang berubah wujud, bisa organik pas di tubuh makhluk hidup, bisa anorganik biar gampang dikonsumsi tanaman. Prosesnya bisa lewat fotosintesis, respirasi, pelapukan batu, sama erosi tanah. Alam tuh lab kimia paling keren, bro. Semakin cepat bahan organik seperti daun busuk diurai mikroba dan jamur, makin cepat juga unsur itu balik ke tanaman. Tapi, laju dekomposisi dipengaruhi suhu, kelembapan, oksigen, bakteri, dan sifat bahan organiknya. Jadi, jangan salahin cacing dan jamur ya kalau kerja lambat waktu musim dingin atau kemarau. Tanaman itu gatekeeper yang nyerang semua unsur dari tanah dan terus oper ke herbivora, lalu karnivora. Tapi kalau tanaman gugur daun, akar mati, atau habis panen, unsur balik lagi ke tanah, kayak kerja kelompok yang rajin lihat tanaman. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang contoh daur biogeokimia. Yang pertama ada daur karbon. Bayangin karbon kayak influencer. Masuk ke tanaman lewat fotosintesis, dipakai bikin makanan. Terus masuk ke hewan pas makan daunnya. Napas makhluk hidup ngeluarin CO2, balik ke udara. Dekomposer masukin lagi karbon ke tanah. Di rawa dan hutan, karbon ditimbun sampai ratusan tahun. Alah, karbon saver beneran ini. Sekarang yang kedua kita bahas daur nitrogen. Nitrogen itu ibarat selebriti rame di udara tapi nggak langsung diserap tanaman, harus ikut jalur birokrasi. Apa aja? Fiksasi sama bakteri, diubah ke amonia, terus dijadiin nitrit, nitrat. Nah, baru deh tanaman bisa nyerap. Sisa hidup mati makhluk hidup diolah bakteri buat balikin nitrogen ke tanah atau udara. Jadi, tanaman bisa bikin protein sama klorofil. Canggih kan? Yang ketiga itu daur fosfor. Kalau fosfor nggak jalan-jalan ke udara, dia setia di tanah dan batu. Tanaman ambil fosfor pas pelapukan batu, transfer ke hewan, dan pas mati balik lagi ke tanah. Simple, anti drama. Selanjutnya kita bahas daur air. Nah, kalau air daunnya kayak acara traveling. Pertama, evaporasi atau air menguap. Lalu, transpirasi, daunnya ikutan menguap. Lalu, hujan atau presipitasi. Ada yang meresap ke tanah atau infiltrasi, ada juga yang ngalir-ngalir di permukaan. Transpirasi tanaman super penting buat iklim dan pengairan lokal. Tanaman itu manajer cuaca. Oke gengs, kita simpulin aja ya. Daur biogeokimia itu cara unsur kimia muter-muter lewat makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Semua proses biologis-geologis di alam, mulai dari daun gugur, fotosintesis, panen, hujan, pelapukan batu, itu biar unsur tetap ada buat makhluk hidup. Yang jadi motor utama, ya tanaman. Paham ginian bermanfaat banget buat pertanian, ekosistem, dan nyelamatin lingkungan. Makanya tanam pohon jangan cuma buat feed Instagram,
Tapi biar bumi makin kece, setuju nggak?